Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @penulismalam94. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Wanita PSK Pengguna Jenglot. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa follow juga akun Twitter penulis. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Ajeng, nama samaran, adalah perempuan muda yang kala itu mencoba peruntungan di kota Bogor sebagai buruh pabrik. Karena wajah yang menarik dan pengalaman kerja Ajeng di pabrik-pabrik konveksi sebelumnya membuat Ajeng mudah untuk mendapatkan pekerjaan di kota tersebut. Bermodalkan nekat dan pengalamannya, Ajeng, perempuan manis 20 tahun itu, melamar pekerjaan sebagai penjahit di sebuah pabrik tekstil. Usahanya pun membuahkan hasil. Awalnya ia diterima sebagai buruh harian lepas biasa. Namun karena ketekunan dan kecepatan pekerjaannya, ia pun dengan cepat dipilih menjadi supervisor kisi jahit di pabriknya. Banyak yang iri dengan Ajeng. Ada pula yang sering mempergunjingkan kinerja Ajeng atau memfitnah Ajeng, mengguna-guna atasan bahkan dengan tega menuduh Ajeng memiliki hubungan terlarang dengan atasannya. Ajeng muda kala itu berusaha tidak mendengarkan suara-suara sumbang dari teman-temannya di tekstil. Ia berusaha keras memenuhi target kebutuhan dari pabrik itu, tanpa ia pedulikan orang lain. Karena kerasnya terpaan isu yang tidak sedap, Ajeng akhirnya harus pasrah. Ia tidak memiliki seorang pun sahabat dari divisinya. Setiap Ajeng berusaha tersenyum atau menyapa, teman-temannya seperti menganggap acuh segala upaya baik Ajeng. Sering Ajeng ditinggalkan dan dibiarkan sendirian saat istirahat kerja. Ajeng, gadis manis itu lambat laun merasa risih dengan perilaku orang-orang di sekitarnya. Ia tidak mengerti mengapa ia sebegitu dibencinya. Padahal ia hanya melakukan yang terbaik yang bisa ia lakukan untuk pekerjaan. Alih-alih semua hal baik sudah dicoba Ajeng untuk meyakinkan teman-temannya jika tuduhan itu tidaklah benar, Ajeng muda malah semakin diperguncingkan dan dikucilkan. Kini Ajeng merasa sudah tidak betah lagi berada dalam lingkungan pekerjaan toksik itu. Ia mencoba meluapkan apa yang ia rasa, tetapi percuma, tidak akan ada satupun yang percaya. Akhirnya Ajeng memutuskan untuk mengundurkan diri. Ya, mereka memang telah merasa menang dari Ajeng, hingga ketika waktu mereka tahu Ajeng mengundurkan diri, semua karyawan dari divisi jahit bersorak-sorai bergembira. Di sisi lain, ada seseorang yang awalnya ingin menghibur Ajeng, sebut saja Gita. Gita adalah wanita cantik bagian administrasi kantor. Ia hanya mengenal Ajeng selewat saja, tetapi karena saat itu santer desas-desus tentang Ajeng yang tidak sedap, Gita semakin penasaran dengan kepribadian Ajeng yang sebenarnya. Akhirnya Gita memutuskan untuk menemui Ajeng di kos-kosan dekat pabrik tekstil itu. "Assalamualaikum, Mbak," sapa Gita. "Iya, waalaikumsalam." "Siapa ya yang tiba-tiba datang?" tanya Ajeng dalam hati. "Oh, Mbak Gita." "Iya, ada apa, Mbak? Ayo mari masuk." Suara Ajeng mempersilahkan masuk. Perbincangan ringan pun mulai mengalir. Dari sekedar basa-basi menanyakan kabar, hingga kita masuk ke dalam topik pembahasan inti, mengapa Ajeng tiba-tiba riset. Dengan mata yang berkaca-kaca, sesekali Ajeng menjelaskan kenapa ia harus riset. Ia tidak tahan dengan perilaku karyawan yang ada di divisinya. Kita yang terketuk pintu hatinya mencoba mengusap-usap punggung Ajeng. Ia paham bagaimana kerasnya saingan dalam pekerjaan. Kemudian pembicaraan berlanjut saat kita menanyakan, apakah Ajeng sudah memiliki pekerjaan lain.
Ajeng hanya menggelengkan kepalanya. Ia seperti masih agak trauma mencari pekerjaan lain. Untuk makan pun terkadang Ajeng masih belum nafsu jika teringat akan hal pilu itu. Kita mengangguk-angguk. Ia berjanji jika ada lowongan pekerjaan, ia akan memberitahu Ajeng sesegera mungkin. Dari awal percakapan dan perjumpaan itu, kini hubungan pertemanan kita dan Ajeng seperti mulai akrab. Ketika istirahat, kita sering menumpang istirahat atau sekedar makan siang di tempat Ajeng. Ajeng yang memang perantau seorang diri, sangat bahagia. Kini ia memiliki sahabat baru. Hari terus bergulir. Kebutuhan makan dan lain-lain harus dipenuhi. Uang tabungan Ajeng dari hasil kerja kemarin semakin menipis. Ajeng pun mulai agak bingung, karena memang saat itu ia masih belum memiliki pekerjaan. Keluh kesah itu ia ceritakan kepada kita. Bak seorang sahabat, ia mencarikan Ajeng sebuah jalan keluar. Jalan yang mereka anggap itu akan menghasilkan rezeki berlimpah. Tetapi ini adalah awal jalan menuju jurang kemaksiatan bagi Ajeng. Jeng, lu mau dapat duit gede nggak? Kerjanya gampang kok, tinggal nemenin bos-bos aja gitu. Ajeng yang memang saat itu masih polos, ia tidak mengerti apa maksud kita. Ya maksud gua, lu kerja entertain gitu, temenin bos-bos dari luar negeri yang datang ke Indonesia mau cari hiburan, ujar kita. Oh, baru denger mbak ada kerjaan gitu. Lalu bayarannya gimana? Tanya polos Ajeng. Ini sifatnya freelance kok, bayarannya per jam, tapi gede loh Jeng. Karena terdesak biaya kebutuhan sehari-hari, akhirnya Ajeng menyetujui tawaran itu. Nah, lu siap-siap besok ya jam 4 sore, habis pulang pabrik, gua anter lu ke Jakarta Jeng. Gua kenalin sama bos gua, Mama Yanti. Jeng, pakai baju yang paling bagus ya pokoknya. Ingat loh, ini dunia entertain, jadi penampilan harus maksimal. Ajeng mengangguk. Sesampainya di ibu kota nan megah itu, Ajeng hanya mengikuti kemana langkah kaki kita membawanya. Kita dan Ajeng dijemput oleh Mama Yanti menuju ke apartemennya di Jakarta Barat. Di sana Ajeng diperlakukan dengan baik oleh Mama Yanti. Menurutnya, Mama Yanti adalah orang yang sangat ramah dan humoris. Hingga suasana canggung awal perjumpaan agak mencair, Mama Yanti berkata, Jeng, baju lu norak amat, gak ada yang bagusan dikit apa? Mau kasih oke, tapi duh, ini baju kam seepai banget. Gua poles ya Jeng, biar lebih oke. Ajeng hanya tertawa kecil dan mengikuti apa yang diminta oleh Mama Yanti. Segera Mama Yanti mencarikan gaun-gaun cantik yang sudah tidak terpakai. Tidak lupa mengenakan Ajeng tas dan sepatu agar penampilannya semakin oke. Terbesit tanya oleh Ajeng pekerjaan seperti apa yang akan ia kerjakan. Tetapi melihat perilaku kita dan Mama Yanti, sulit rasanya menerima jika mereka berdua ini jahat. Nih ngacak Jeng, sipkan pilihan Mama Yanti. Ucapan Mama Yanti mengagetkan Ajeng dari lamunan. Sungguh, Ajeng gadis lugu itu menjelma seperti ratu semalam. Terlihat lekuk tubuh Ajeng yang seksi aduhai, ditambah kesan glamornya dari tas dan sepatu yang dikenakan Ajeng. Walaupun barang bekas Mama Yanti guys. Kita tertegun dan berkata, weh mantap nih mam, customer bakalan suka. Untungnya Ajeng tidak mendengar ucapan kita karena fokus dengan keindahan tubuhnya yang terpampang jelas di cermin. Pada pukul 11 malam Ajeng diajak ke sebuah diskotik. Awalnya Ajeng agak sedikit takut, tapi karena memang sudah terlanjur, ia mengikuti saja kita dan Mama Yanti membawanya. Singkat cerita, ia diperkenalkan oleh Mr. Kenji. Ia adalah bos Jepang yang sedang bertugas di Indonesia. Ajeng yang kala itu masih kikuk dengan Mr. Kenji dibisiki sesuatu oleh kita. Lu biasa aja Jeng, anggap Mr. Kenji ini pacar lu yang baru ketemu lagi. Ya duduknya deket-deketan lah sama dia. Lu tuangin minuman ke gelas Mr. Kenji kalau kosong. Ya sambil senyum manis merayu gitu. Basa-basi busuk deh pokoknya. Perlahan Ajeng sudah mulai menyesuaikan diri
berbahasa basi dan merayu Mr. Kenji. Ketika suasana mulai semakin larut, Mama Yanti memberikan setengah obat yang harus diminum Ajeng. "Nih, diminum dulu obat vitamin supaya nggak masuk angin. Lu kan pakai pakaian kebuka, jadi harus minum ini biar nggak dingin." Segera obat itu ia minum. Ada rasa yang tidak biasa dari tubuhnya. Ajeng merasa sangat bahagia dan seperti masuk ke dunia baru, ditambah dentuman keras alunan diskotik. Ajeng merasa dirinya sudah nge-fly. Inilah yang ia tunggu-tunggu, perasaan bebas dari rasa tertekan selama ini yang ia rasakan. Menjelang subuh, Ajeng kembali diantar ke apartemen Mama Yanti dalam kondisi mabuk. Mr. Kenji yang puas dengan Ajeng, ia memberi tips serta uang yang besar kepada Ajeng dan Mama Yanti. Walaupun malam itu tidak ada persetubuhan, tetap saja Ajeng kini sudah memasuki jurang hitam. Setelah bangun di siang hari, Ajeng kembali menemui Mama Yanti. Ia berkata jika pekerjaan itu akan ia ambil kembali jika ada panggilan dari Mama Yanti untuk menemani bos-bos. Ajeng sadar, ia tidak harus bersusah payah bekerja. Hasil pun jauh lebih besar ia dapatkan dibanding saat ia bekerja di pabrik. "Baiklah, Say, kamu jadi anak buah tetap Mama Yanti ya sekarang. By the way, gimana? Masih pusing gak, Jeng? Kalau lanjut malam ini, gimana ke disko lagi?" "Siap, Mam, Ajeng bisa kok," sahutnya mantap. Seiring bergulirnya waktu, Ajeng semakin dikenal di antara tamu Mama Yanti. Ajeng pun memutuskan untuk pindah kos-kosannya dan menetap di daerah Mangga Besar, Jakarta. Pekerjaannya sebagai freelance Mama Yanti cukup menghidupi ia di kota besar tanpa kekurangan suatu apapun. Kita sahabatnya kini menaruh rasa iri kepada Ajeng. Menurut kita, Ajeng hanyalah kacang yang lupa kulit. Berkali-kali kita menghasut Mama Yanti untuk tidak memberikan cowok kepada Ajeng. Tetapi karena kecantikan dan kemolekan tubuh Ajeng, lagi dan lagi para tamu hidung belang memilih Ajeng untuk menemani mereka. Rasa iri itu pun membuat kita mengirimkan guna-guna kepada Ajeng. Kaki Ajeng seperti tidak bisa berjalan. Bahkan ketika Ajeng pergi ke kamar mandi pun, rasanya ada banyak pecahan beling yang ia injak. Rasanya perih dan teramat sakit. Karena hampir seminggu Ajeng tidak bekerja, pendapatan Mama Yanti semakin menurun. Mama Yanti akhirnya memutuskan pergi ke orang pintar. Sebelumnya sudah dibawa ke dokter ya guys, tapi nggak ada perubahan apa-apa. Paranormal itu mengungkapkan jika Ajeng terkena ilmu santet. Sang paranormal mengatakan pula jika pelaku adalah teman Ajeng. Ajeng mengerti itu pastilah perbuatan kita, karena hanya kita satu-satunya sahabat Ajeng. Di tempat itu pula sang paranormal menawarkan jasa pasang susu kepada Ajeng. Sontak Ajeng langsung menerima tawaran itu dengan senang hati. Baginya, tamu Mama Yanti akan semakin banyak yang menggunakan jasa dirinya. Ajeng yang kini semakin memantapkan dirinya untuk terjun ke dunia malam. Ia sudah tidak berpikir tentang apapun lagi. Ajeng semakin tergiur dengan kenikmatan dunia. Segala obat-obatan terlarang pun ia gunakan. Ia pun meninggalkan kewajibannya beribadah kepada Tuhan. Bagi Ajeng, ini adalah surga dunia. Ia bisa merasa bebas dari orang-orang munafik yang mencibirnya. Bebas dari hidup yang pas-pasan. Ia bisa dengan mudah membeli apa yang ia ingin tanpa harus menunggu uang gaji bulanan yang hanya akan cukup untuk bayar kontrakan dan makan seadanya. Ajeng suka tertawa-tawa keras. Ia merasa berhasil bangkit dari keterpurukan. Sifat Ajeng pun semakin berubah. Sudah tidak ada lagi Ajeng yang lugu, polos dan pekerja keras. Ajeng yang sekarang adalah wanita yang materialistis dan sangat ambisius. Karena menurutnya segala sesuatu akan indah jika punya uang banyak. Mama Yanti yang dari awal mengorbitkan Ajeng di dalam dunia hitam, dengan mudah Ajeng hianati. Ajeng merasa Mama Yanti mengeruk keuntungan sendiri dari hasil keringat Ajeng. Ajeng melaporkan Mama Yanti membawa narkoba hingga masuklah Mama Yanti ke dalam penjara. Ajeng kini dengan senang hati menerima pekerjaan barunya sekaligus melebarkan sayapnya.
yaitu sebagai PSK kelas kakap yang banyak digunakan jasanya oleh para bos-bos ataupun para pejabat daerah yang sedang berkunjung ke kota. Pikiran Ajeng sudah dibutakan. Apapun akan Ajeng lakukan demi uang dan uang berlimpah. Sampai pada akhirnya ia mencari dukun yang bisa membuatnya tambah kaya dan kaya lagi di dunia hitam ini. Sang dukun menawarkan perjanjian kepada Ajeng untuk menggunakan jenglot. Jenglot dipercaya akan bisa menarik minat lawan jenis dan bisa membuat orang yang dituju bertekuk lutut. Bisa dibilang khasiat jenglot ini lebih ampuh daripada susuk yang selama ini menempel di dalam tubuh Ajeng. Persyaratan penggunaan jenglot adalah dengan memberi makan sang jenglot dengan darah khusus golongan O. Darah itu dengan mudah Ajeng dapatkan dari PMI seharga 900.000 per labunya. Dan pada malam-malam tertentu, sang jenglot harus diberikan sesaji dan juga dimandikan kembang 7 rupa khusus di malam 1 suro. Semua persyaratan itu pun sanggup Ajeng ikuti. Beberapa hari setelah menggunakan jenglot, Ajeng merasa ia mendapatkan berkali-kali lebih banyak daripada biasanya. Ia semakin bersemangat hidup dan berkecimpung di dunia hitam. Hingga suatu ketika, sang jenglot tidak hanya meminta makan darah, tetapi yang Ajeng rasakan, hampir setiap malam tubuhnya seperti digerayangi makhluk hitam tinggi besar dan berbulu. Dan bahkan makhluk itu seperti, mohon maaf, ikut menyetubuhi Ajeng. Tetapi kala itu Ajeng seperti tidak bisa bergerak. Ajeng berkali-kali meronta, namun apalah daya. Sosok hitam mengerikan itu seperti hewan buas yang memperkosa tubuh Ajeng. Lambat laun Ajeng menerima banyak teror dari makhluk jenglot itu. Ia selalu mendengar bisikan-bisikan atau melihat sosok jenglot yang besar, hitam mengerikan ada di sudut kamar. Ajeng yang sudah mulai sangat terganggu memutuskan kembali menemui dukun itu. Ia meminta sang dukun mengambil kembali sang jenglot setelah ia beli. Sang dukun hanya tertawa. "Kamu sudah melakukan perjanjian dengan jenglot. Walaupun si tubuh jenglot ini kamu kembalikan, kamu akan tetap diikuti. Sekarang pulanglah, percuma saja kamu memintaku membatalkan perjanjian itu." Ajeng dibuat kesal oleh si dukun. Jenglot itu akhirnya dibuang oleh Ajeng ke sungai. "Selesai perjanjianku denganmu, jenglot," teriaknya. Sesudah itu Ajeng seperti bisa melakukan aktivitasnya kembali. Ia bermabuk-mabukan sambil menemani para tamu hidung belang. Tetapi Ajeng melihat sosok jenglot itu mencekik dirinya hingga Ajeng tidak sadarkan diri. Ketika Ajeng terbangun, ia sudah berada di rumah sakit selama 2 hari. Menurut sang dokter, Ajeng mengalami overdosis. Untung nyawa Ajeng masih tertolong. Di saat itu pula, pintu hatinya mulai terketuk. Ada rasa pilu yang menyeruak di dalam dada Ajeng. Ia mengingat kembali selama hampir 4 tahun, dirinya berkecimpung dalam jurang hitam. Tangis air mata mulai menetes dari pipi Ajeng. Ajeng bertekad untuk mengakhiri semua kisah kelamnya setelah ia sembuh. Ia sangat bersyukur masih diberikan kesempatan oleh Sang Pencipta untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Perlahan kondisi Ajeng semakin pulih. Ajeng kembali memakai mukena yang sudah lama ia tidak gunakan. Ia bersujud di atas sajadah memohon ampun kepada Allah. Semua dunia hitam perlahan ia tinggalkan. Tetapi semakin Ajeng mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, sosok itu semakin sering menyiksa dan meneror Ajeng. Saat pagi sering Ajeng menemui tubuhnya dipenuhi luka lebam dan cakaran. Terkadang Ajeng seperti merasa sangat lelah walaupun sudah tidur semalaman. Ia pun masih sering diteror oleh sosok hitam itu. Hal-hal tersebut membuat Ajeng memutuskan untuk meruqyah dirinya. Dan benar saja, saat itu ada 5 orang yang memegangi tubuh Ajeng. Saat Ajeng tidak sadar, ia merasa seperti yang memukuli tubuhnya dengan keras. Sang ustadz terus mengumandangkan doa-doa dan ayat suci, tidak peduli bagaimanapun tubuh Ajeng meronta-ronta. Setelah melakukan ruqyah yang menegangkan itu selama hampir 3 jam, keluarlah si iblis jenglot itu
dan dikeluarkanlah susuk-susuk yang menempel pada tubuh Ajeng. Ajeng kini terkulai lemas. Dilihatnya sekitar, ada rasa damai di hati Ajeng. Ia melihat kembali ke dalam masjid yang sudah lama tidak pernah ia pijakan lagi. Akhirnya Ajeng ini tobat dan meninggalkan benar-benar dunia hitam. Kini Ajeng punya usaha makanan. Dari hasil ia bekerja halal. Dan Ajeng juga sudah menikah. Bersyukurnya si suami begitu mencintai Ajeng tanpa pernah mengungkit masa lalu Ajeng. Pesannya, tidak ada jalan pintas yang membawa kebahagiaan. Kekayaan semu yang ditawarkan oleh iblis bersifat sementara yang membuatmu semakin jatuh dalam lembah dosa. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.